Namun bahkan saat itu dia tidak mempertimbangkan untuk menyerah. Namun Onoda masih konsisten dengan disiplin militernya dan menyatakan bahwa dia hanya menyerah jika komandannya memerintahkannya. Halo semuanya, selamat datang di channel ini dengan saya Vivi. Di sini tempat untuk berbagi kisah-kisah baik yang inspiratif maupun yang hanya bersifat informatif. Hari ini kita akan menyelami kisah hidup seorang Hiro Onoda. Hiro Onoda lahir 19 Maret 1922. Adalah seorang perwira intelijen Angkatan Darat Kekaisaran Jepang yang berjuang pada Perang Dunia Kedua. Karakter prajurit Jepang pada umumnya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kesetiaan dan kewajiban kepada Kekaisaran Jepang pada waktu itu. Sejak muda, Hiro Onoda tertarik dengan pelatihan tempur, bergabung dengan klub kendo dan bekerja di perusahaan perdagangan di Wuhan, Cina. Pada usia 17 tahun, dia kembali ke Jepang dan mendaftar sebagai tentara Kekaisaran Jepang. Masa awal Hiro Onoda dihabiskan dengan pelatihan tempur dan masuk sekolah militer Nakano, di mana ia dilatih dalam operasi rahasia dan perang gerilya. Di sana dia juga mempelajari kode perang Senjin-kun yang berisi peraturan militer dan larangan untuk menyerah. Pada tahun 1944, ketika sejarah Perang Dunia Kedua berkecamuk, nasib Onoda mengalami perubahan yang signifikan. Dia terpilih untuk pelatihan khusus di sekolah Nakano di sebuah pusat pelatihan intelijen elit di Tokyo. Pelatihan ini menekankan pentingnya pengumpulan intelijen, sabotase, dan kemampuan untuk hidup di lingkungan yang tidak bersahabat dan terisolasi. Pada bulan Desember 1944, setelah berpangkat letnan, Onoda ditugaskan ke Pulau Lubang, sebuah pulau kecil di Filipina, di dekat Luzon, sekitar 150 km barat daya ibu kotanya Manila. Misinya itu adalah menghancurkan lapangan terbang di Lubang dan dermaga di dekat pelabuhan, serta pesawat atau awak musuh yang mencoba untuk mendarat di pulau itu, untuk mencegah invasi sekutu yang diperkirakan akan terjadi pada awal 1945. Kemudian datanglah Onoda ke tempat itu. Tapi setelah beberapa minggu setelah kedatangannya, misi Onoda gagal. Para perwira tinggi yang dihubungi saat tiba berargumen bahwa mereka membutuhkan pelabuhan dan landasan udara tersebut. Dan Onoda justru diperintahkan untuk membantu evakuasi yang akan datang. Pada Februari 1945, serangan Amerika di utara menguasai pulau itu. Tak lama kemudian, sebagian besar tentara Jepang yang mempertahankan pulau itu terbunuh, ditangkap, atau melarikan diri. Komandan Onoda, Mayor Yoshimi Taniguchi, memberi Onoda dan 3 anak buahnya yang tersisa perintah untuk berdiri dan bertempur serta pantang menyerah. Mereka juga dilarang untuk bunuh diri. Onoda diberitahu bahwa mungkin butuh 3 tahun, mungkin 5 tahun, tapi apapun yang terjadi kami akan kembali untukmu. Onoda yang saat itu berusia 23 tahun mempercayai kata-katanya dan kemudian mundur ke dalam hutan. Pada awal tahun 1945, gelombang Perang Dunia Kedua telah berbalik melawan Jepang. Pasukan Amerika mulai merebut kembali Filipina, termasuk mendarat di Pulau Lubang pada bulan Februari 1945. Pasukan Amerika menguasai pulau itu dalam hitungan hari. Sebagian besar tentara Jepang yang ditempatkan di Pulau Lubang tewas atau melarikan diri. Komunikasi dengan komando Jepang dibatasi dan akhirnya terhenti sama sekali. Kelompok tersebut telah diberi perintah tegas untuk tidak menyerah. Jika tidak ada perintah langsung yang menyatakan sebaliknya, Onoda menafsirkan ini sebagai arahan untuk terus berperang. Penyerahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua diumumkan oleh Kaisar Hirohito pada tanggal 15 Agustus 1945 dan ditandatangani secara resmi pada tanggal 2 September 1945. Lebaran dijatuhkan di Lubang untuk menginformasikan penyerahan Jepang.
tapi Onoda menolaknya karena dianggap berita palsu. Seiring waktu, Onoda bergabung dengan 3 prajurit Jepang lainnya yang juga terdampar di sana. Akatsu, Shimada, dan Kozuka. Mereka tuh terpaksa terus berpindah-pindah untuk menghindari penduduk Pulau Lubang dan regu pencari yang datang untuk mencari mereka. Karena di dalam pikiran mereka tuh sedang perang. Pada saat mereka perang berarti mereka harus berusaha untuk menyelamatkan diri. Awalnya mereka memiliki akses ke persediaan beras yang siap dipakai, yang dirampas Onoda saat pertama kali terjadi masalah. Agar persediaan ini bertahan selama mungkin, keempat pria itu makan dengan hemat. Ketika persediaan beras awal itu akhirnya habis, situasi sehari-hari mereka menjadi semakin genting. Karena tidak tahu dari mana makanan berikutnya akan datang. Mereka terpaksa mencuri beras dari penduduk setempat yang datang ke pegunungan untuk mencari kayu. Terisolasi di hutan lebat, Onoda dan sekelompok kecil rekan prajuritnya harus mengandalkan pelatihan dan kecerdikan mereka untuk bertahan. Mereka terus-menerus sembunyi, menghindari penangkapan, dan tidak menonjolkan diri. Makan dengan buah-buahan tropis, berburu binatang liar, dan memancing di sungai. Selama bertahun-tahun berikutnya, Onoda memimpin kelompoknya dalam melakukan operasi gerilya. Percaya bahwa tindakan mereka berkontribusi terhadap upaya perang. Sebenarnya banyak upaya yang dilakukan oleh penduduk setempat dan Angkatan Darat Filipina untuk meyakinkan mereka tuh bahwa perang itu sudah berakhir. Tapi keyakinan Onoda yang tak tergoyahkan terhadap perintah itu membuat dia tidak pernah percaya pada siapapun. Hal ini membuatnya tetap berperang dalam perang yang telah berakhir di seluruh dunia. Akhirnya salah satu dari temannya yaitu Akatsu memutuskan bahwa dia bisa lebih baik sendiri dan meninggalkan kelompok itu. Karena dia tuh merasa mungkin benar, mungkin semua orang itu benar dan pemerintah Filipina itu benar bahwa perang itu sudah selesai. Tapi kepergian dia hanya bertahan 6 bulan sebelum menyerah kepada pasukan Filipina. Onoda merasa sangat takut. Dia takut bahwa mungkin Akatsu akan mengungkapkan informasi penting tentang keberadaan mereka. Dia dan 2 rekannya yang tersisa tidak mempercayai siapapun, memandang penduduk lokal maupun asing sebagai musuh potensial. Dan mereka akan menembaki siapapun yang mereka temui di sepanjang jalan tanpa pandang bulu. Setelah kemunculan kembali Akatsu, berbagai upaya digencarkan untuk membujuk ketiga pria lainnya agar menyerah, tetapi sia-sia. Pada Februari 1952, ada foto-foto dan surat-surat dari anggota keluarga yang menegaskan bahwa perang itu telah berakhir. Terbukti tidak berhasil. Karena tidak menyadari bahwa kampung halamannya sebagian besar telah dibangun kembali setelah Perang Dunia Kedua, Onoda tuh langsung curiga pada sebuah foto yang mengaku dan menunjukkan ke rumah keluarga tersebut karena tampak sangat berbeda dengan yang dia ingat. 2 tahun kemudian, Shimada terluka parah dalam baku tembak dengan unit Angkatan Darat Filipina, meninggalkan Onoda dan Kozuka sendirian di hutan. Segala taktik yang mungkin digunakan dalam upaya membujuk kedua prajurit yang tersisa agar keluar dari persembunyian. Satu tim pencari 1959 meninggalkan surat kabar dan majalah Jepang terbaru untuk meyakinkan mereka. Onoda mengambil satu surat kabar dan karena tidak mampu memahami dunia yang begitu berbeda dengan dunia yang terakhir kali dia hubungi, yang dia tahu 15 tahun sebelumnya menganggapnya sebagai berita palsu. Akhirnya, karena tidak ada lagi penampakan kedua prajurit itu, mereka secara resmi dinyatakan meninggal di Jepang. Pada Oktober 1972, Kozuka ditembak mati oleh polisi setempat, meninggalkan Onoda sendirian. Namun bahkan saat itu dia tidak mempertimbangkan untuk menyerah. Kemudian, pada tahun 1974, hampir 30 tahun setelah perang berakhir, seorang pemuda Jepang bernama Norio Suzuki tertarik dengan cerita Onoda, kemudian pergi ke Pulau Lubang untuk menemukannya. Suzuki berhasil menemukan Onoda dan mencoba meyakinkannya untuk menyerah. Namun Onoda masih konsisten dengan disiplin militernya dan menyatakan bahwa dia hanya menyerah
jika komandannya memerintahkannya. Pemerintah Filipina pada gilirannya menghadapi situasi yang sulit. Upaya untuk menyingkirkan Onoda secara damai dipersulit oleh penolakannya yang teguh untuk percaya bahwa perang telah berakhir. Menyadari gawatnya situasi ini, pemerintah Jepang menemukan mantan komandan Onoda, Mayor Yoshimi Taniguchi. Kemudian Taniguchi diterbangkan ke Pulau Lubang untuk memenuhi tugas terakhir masa perang. Kemudian pada tanggal 9 Maret 1974, dalam momen yang emosional dan bersejarah, Taniguchi secara resmi memecat Onoda dari tugasnya. Tindakan ini sangat penting bagi Onoda yang menghormati rantai komando dan membutuhkan perintah resmi untuk mengakhiri kampanyenya. Setelah menerima perintah tersebut, Onoda akhirnya menyerahkan pedangnya, arisaka yang masih berfungsi, amunisi, dan beberapa granat tangan beserta belati keluarganya, dan kemudian pulang ke Jepang. Onoda disambut dengan antusias sekembalinya ke Jepang pada Maret 1974 setelah menghabiskan hampir 3 dekade di alam liar. Onoda mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan di kampung halamannya, terutama karena kehidupan di Jepang modern itu sangat-sangat berbeda dengan kehidupan di Jepang era kekaisaran yang lebih tradisional sebelum Perang Dunia Kedua. Memanfaatkan minat publik, Onoda menulis memoir terlaris pada tahun 1974 tentang masa-masanya di Pulau Lubang. Meskipun beberapa veteran perang mengkonfrontasi Onoda di sebuah acara peluncuran publik, mempertanyakan keakuratan kisahnya. Hanya setahun setelah kembali ke kampung halamannya, dia pindah ke Brasil, menjadi peternak sapi dan menikah dengan seorang guru bahasa Jepang. Namun dia akhirnya kembali ke tanah air bersama istrinya dan meninggal di sana pada tahun 2014 di usia 91 tahun. Dari kisah ini, dalam gelapnya hutan Pulau Lubang selama hampir 3 dekade, Hiro Onoda hidup bukan hanya melawan waktu, tapi juga melawan kenyataan. Baginya tugas adalah kehormatan, dan kehormatan lebih berharga dari hidup itu sendiri. Tapi ketika akhirnya dia menyerah pada dunia yang tak lagi berperang, yang dia temukan bukan kemenangan atau kekalahan, melainkan kesunyian dari sebuah keyakinan. Dan dia sudah seperti tidak memiliki tempat lagi di dunia yang modern. Kisah dari Hiro Onoda sudah difilmkan dengan judul Onoda 10,000 Nights in the Jungle, dirilis tahun 2021. Kisah Onoda bukan hanya tentang perang yang panjang, tapi tentang manusia yang berpegang terlalu erat pada masa lalu. Dia adalah simbol keteguhan, namun juga pengingat bahwa keyakinan paling mulia pun harus berdamai dengan perubahan. Pelajaran terbesar dari hidupnya adalah perang sejati bukan selalu di medan tempur, melainkan di dalam diri saat harus memilih antara bertahan atau melangkah menuju sesuatu yang harus berubah. Kesetiaan sekali lagi tidak bisa dilakukan dengan membabi buta. Tetap harus menggunakan akal sehat dan pemikiran yang matang. Sekian episode kali ini. Kita akan bertemu lagi dengan cerita yang selanjutnya. Bye-bye.